Selamat sore saudara, hari ini Sabtu 22 Oktober 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kami hadir dengan informasi seputar Jawa Barat diantaranya. ID Kota Cirebon minta waspadai sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Loka POM Tasikmalaya awasi penarikan 5 obat sirup. RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya gudangkan sejumlah obat sirup. Saudara, selain 3 topik utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lain untuk Anda, tentunya bersama saya Alma Syifa. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Saudara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif menyebut obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol diindikasi memicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang merupakan bagian dari pengencer obat sirup diindikasikan dapat memicu terjadinya gagal ginjal akut pada bayi dan anak. Hal tersebut ditegaskan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif. Ketua IDI Kota Cirebon meminta kepada seluruh dokter di Kota Cirebon untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol dengan tidak menggunakannya terlebih dahulu sesuai anjuran pemerintah yang tengah melakukan penyelidikan epidemiologi. Meski pelarangan penggunaan obat sirup bukan solusi, namun yang terpenting saat ini adalah edukasi kepada masyarakat. IDI menyarankan, jika sakit, masyarakat dapat berobat ke dokter agar mendapatkan dosis obat yang tepat, sehingga tidak mengalami permasalahan atau efek samping dari obat. Buat saya adalah, yang penting itu adalah solusi yang terbaik adalah mensosialisasikan lagi kepada masyarakat kita. Kalau berobat, ya ke dokter. Dokter akan memberikan dosis yang tepat. Dan apapun nama obat, banyak obat-obat itu yang mengganggu fungsi ginjal. Ketua IDI Kota Cirebon menambahkan masyarakat yang terlanjur mengonsumsi obat sirup selama atas resep dokter tidak apa-apa karena dokter memberikan dosis yang tidak beresiko untuk ginjal. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pasca dilakukan uji sampling terhadap beberapa obat sirup, BP POM akhirnya merecall kembali 5 produk obat sirup yang diduga tercemar etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah merekomendasikan 5 obat jenis sirup yang dilarang digunakan dan ditarik dari peredaran karena dari hasil sampling menunjukkan adanya cemaran etilen glikol EG dan dietilen glikol DG. Kepala Loka POM Tasikmalaya Jajat Setia Permana mengatakan pihaknya telah melakukan himbauan terhadap seluruh apotek, klinik, dan toko obat agar tidak menjual 5 produk obat sirup, diantaranya Thermorex sirup produksi PT Konimek, Flurin DMP sirup PT Yarindo Pharmatama, Unibaby demam sirup produk Universal Pharmaceutical, dan Unibaby demam drops produksi Universal Pharmaceutical. Kelima obat sirup tersebut akan diawasi di setiap apotek untuk dipisahkan dan tidak dijual karena akan direkol oleh produsennya masing-masing. Badan POM menginstruksikan kepada industrinya sebagai pemilik nomor izin edarnya untuk menarik atau merecall semua produknya dari seluruh outlet yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu apotek di Jalan Ampera, Kota Tasikmalaya mengaku sudah mendapatkan himbauan dari pihak BPOM terhadap 5 produk obat sirup yang dilarang diperjualbelikan. Enggak, kita udah dari 2 produk itu udah kita turunkan dari etalase. Jadi untuk sementara kita nggak bakal jual dulu lagi. Ya. Sudah ada himbauan nih? Kita udah dapat himbauan dari Badan POM. Iya. Laka POM menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan obat sembarangan pada anak, namun harus dengan resep dokter untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani melaporkan.
Pasca temuan kasus gagal ginjal akut pada anak ke Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, gudangkan sejumlah obat sirup anak. Pasca edaran Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait gagal ginjal akut pada anak Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat langsung melakukan tindakan. Pihak rumah sakit mengeluarkan surat edaran agar dokter spesialis anak tidak meresepkan obat-obatan sirup. Selain itu, pihak rumah sakit juga langsung menggudangkan obat-obatan sirup untuk anak agar terpisah dari obat lainnya. Obat-obatan sirup ini meliputi ratusan botol obat panas, obat batuk, serta ratusan obat alergi. Alhamdulillah ada kesimpulan ya, di situ kita membuat surat edaran direktur yang intinya mungkin yang pertama, untuk sementara tidak melaksanakan peresepan paracetamol sirup, obat batuk sirup, dan obat-obat lain dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah. Meski demikian, rumah sakit tetap memperbolehkan dokter spesialis anak menggunakan obat-obatan sirup jika kondisi pasien kritis. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan di antaranya. Polres Bogor cek apotik serta warung obat. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kapolres Bogor sidak lapak penjualan obat, apotik, serta minimarket di wilayah Cibinong, Bogor untuk mengantisipasi masih adanya penjualan obat-obatan jenis cair yang diduga penyebab gagal ginjal di kalangan anak-anak. Untuk mengantisipasi terjadinya penjualan obat-obatan jenis cair atau sirup yang biasa dikonsumsi anak-anak di saat terserang penyakit, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin beserta anggota Sat Narkoba Jumat pagi inspeksi mendadak ke sejumlah lapak penjualan obat jenis cair yang diduga mengakibatkan gagal ginjal pada anak-anak. Meski tidak ditemukannya lapak maupun apotik serta minimarket yang menjual obat-obatan jenis cair atau sirup, petugas pun langsung mensosialisasikan ke setiap pembeli sekaligus pedagang untuk tidak menggunakan obat jenis cair tersebut sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan RI. Untuk tidak menjual paracetamol sih semenjak memang heboh-heboh itu aja gitu. Alhamdulillah kita juga memang kita kasih alternatif pemerintah untuk tadi ada produk herbal nih yang aman, insya Allah, seperti contoh misalnya kan kapsul cacing gitu kan. Kementerian Kesehatan maupun BPOM, tapi yang pasti untuk keamanan masyarakat ya dari pusat sudah memberikan instruksi dan kita mengikuti dari pusat itu saja sih Pak. Berarti udah nggak diperjualbelikan lagi ya? Sudah tidak Pak, sudah kami pisahkan yang terkait sirup dan untuk produk-produk yang kami memang dari pusat tidak boleh diperjualbelikan ya memang kami turunkan terlebih dahulu. Untuk menyelamatkan anak Indonesia sebanyak-banyaknya kami melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan-himbauan kepada toko obat, kemudian apotek, ataupun toko-toko yang menjual obat berjenis sirup sebagaimana yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Pihak kepolisian mengaku hingga kini tidak ada lapak yang menjual obat jenis cair dan menghimbau warga untuk tidak membeli maupun mengkonsumsi obat yang diduga penyebab gagal ginjal pada anak-anak. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak pasca BPOM merilis 5 obat sirup yang tercemar bahan berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol agar tidak dijual di pasaran. Inspeksi mendadak dilakukan unsur Forkopimda Kabupaten Garut dengan cara mendatangi langsung apotek atau toko obat untuk melakukan pengecekan terkait 5 jenis obat sirup anak yang diwajibkan tidak beredar oleh Badan POM. Tampak terlihat sejumlah etalase pun kosong dari obat-obatan sirup khususnya untuk anak yang sebelumnya beredar bebas di pasaran.
Obat-obatan yang dilarang dan ditarik dari peredaran yaitu Thermorex sirup atau obat demam, Flurin DMP, Unibaby cough syrup, Unibaby demam sirup, dan Unibaby demam drops. Kelimanya terkontaminasi bahan berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol yang disinyalir menjadi salah satu penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, dari hasil sidak, mayoritas apotek tidak menjual lagi kelima jenis obat ini. Meninjau, melakukan pemantauan, monitoring terhadap instruksi Bapak Menteri terkait dengan beredarnya obat yang mengandung dietil glikol yang di apotek-apotek ataupun di tempat-tempat penjualan obat. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan pihaknya akan terus mengawasi agar masyarakat aman dan berharap apotek serta toko obat memperhatikan surat edaran yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah di Kabupaten Garut surat edaran sudah disampaikan untuk tidak memperjualbelikan obat sirup sudah dari sejak beberapa hari yang lalu. Sehingga saat ini kami sudah melakukan pengecekan di Kabupaten Garut ini dan ternyata memang betul sudah ditaati, sudah dipisahkan, gitu kan ya, dan kemudian tidak diperjualbelikan, bahkan sudah ada pengumumannya bahwa tidak melayani untuk pembelian obat sirup. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara Dinas Kesehatan Kuningan Jawa Barat mengimbau kepada sejumlah pelayanan kesehatan untuk sementara tidak menjual obat sirup sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan. Sejak adanya larangan penjualan obat jenis sirup atau cair oleh pemerintah, sejumlah apotek di Kuningan, Jawa Barat kini tidak menjual obat sirup untuk bayi dan anak-anak. Namun beberapa apotek masih menjual obat sirup yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Alasannya mereka belum menerima surat edaran untuk menarik produk yang dilarang untuk dijual, yang diduga mengandung zat etilen glikol. Kepala Dinas Kesehatan Kuningan Jawa Barat Susi Lusiawati mengatakan hingga saat ini ada 21 produk sirup yang dilarang untuk dijual. Produk tersebut diduga mengandung zat etilen glikol yang mengakibatkan gangguan ginjal akut pada bayi dan anak-anak. Untuk mencegah kasus gangguan ginjal akut, pihaknya sudah menyebarkan surat edaran kepada fasilitas kesehatan agar tidak menjual dulu obat sirup cair kepada masyarakat. Tapi udah ada surat edaran belum tentang larang? Hah? Belum ada. Belum ada. Jadi ibu masih menjual aja ya? Masih menjual. Masih menjual. Gitu ya. Terus kapan mau ditarik dari etalase kayak gini ya, Bu? Tunggu. Masih nunggu ada surat edaran aja ke sini, udah pasti gitu kan kalau gitu. Indikasi daripada obat-obatan ini juga belum pasti. Jadi belum secara pasti Kementerian Kesehatan mengeluarkan. Baru disinyalir saja atau diduga dari beberapa kasus yang masuk ke Kementerian Kesehatan. Setelah diselidiki itu diantaranya ada satu zat pengawet atau campuran sirupnya. Jadi bukan paracetamolnya, bukan obat intinya, tapi campurannya itu. Tapi baru diduga. Petugas Dinas Kesehatan Kuningan menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak membeli obat cair atau sirup dan hanya mengkonsumsi obat sesuai resep dokter. Pihaknya juga meminta kepada warga tidak panik dengan adanya kasus tersebut. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda menyayangkan BPOM yang hanya merilis 5 obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol ke masyarakat. Padahal selama ini ada 15 merek obat yang menyebabkan gagal ginjal. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat atau KIP Arya Sandiuda mengatakan perlunya keterangan lebih lengkap dan berkala dari pemerintah, khususnya instansi berwenang seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait jenis obat penyebab gagal ginjal. Selain itu, badan publik terkait juga harus terus mengupdate terkait informasi mengenai ginjal akut pada balita dan anak-anak. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, hal sedemikian memang wajib disampaikan. Arya menegaskan perlunya penyampaian perkembangan informasi berkala, mengingat pentingnya sosialisasi pengetahuan baru terhadap penyakit ini kepada masyarakat. Nah, kaitan sama satu penyakit baru yang masyarakat sangat segera ingin tahu dan butuh informasi yang lengkap dan jelas, ini badan publik terkait termasuk BPOM harus segera menginformasikan secara lengkap dan berkelanjutan.
Sebelumnya, BPOM merilis 15 daftar obat sirup yang memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. 5 dari 15 daftar obat sirup telah ditarik peredarannya dari masyarakat. Dari Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya. Implementasi pertukaran mahasiswa. Usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, program pertukaran mahasiswa merdeka sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM terus dilakukan, salah satunya oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas. Berikut laporan selengkapnya. Penguatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM terus dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpas, salah satunya melalui program pertukaran mahasiswa merdeka PMM. Dalam implementasinya, program pertukaran mahasiswa merdeka PMM ini dijabarkan dalam bentuk pertukaran mahasiswa selama 1 semester dari satu klaster daerah ke daerah lainnya atau dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya. Di FEB Unpas, program pertukaran mahasiswa merdeka PMM untuk saat ini dilakukan dengan 9 perguruan tinggi mitra dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti program PPM sebanyak 16 mahasiswa. Dan untuk pertama kalinya pasca pandemi COVID-19, program PMM dapat kembali digelar secara tatap muka. Yang program inbound ini diikuti oleh sekitar 16 mahasiswa dari 9 universitas mengikuti beberapa mata kuliah yang ada di program akuntansi, manajemen maupun dari ekonomi. Untuk mata kuliahnya sendiri itu terdiri dari 19 mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa MBKM ini. Lalu juga untuk program pertukaran pelajar, ya, program studi independen ataupun magang dari kita ke luar juga itu ada, Pak. Nah, jadi sekitar diikuti oleh lebih dari 20 mahasiswa, lebih dari 20 mahasiswa untuk program keluar. Selama mengikuti kegiatan perkuliahan selama 1 semester, para mahasiswa program PMM mengikuti sistem perkuliahan sebagaimana yang diterapkan oleh semua prodi yang ada di FEB Unpas, yakni akuntansi, manajemen dan prodi ekonomi pembangunan. Sistem perkuliahan yang memadukan penguatan pada soft skill dan hard skill dengan dukungan penggunaan sistem teknologi digital menjadi penguatan tersendiri bagi mereka yang kini mengikuti program pertukaran mahasiswa di FEB Unpas. Kurikulumnya mereka sebenarnya boleh sih selain mata kuliah yang persis sama kurikulumnya dengan perguruan tinggi asal, mereka juga sebenarnya boleh mengambil mata kuliah yang di luar kurikulum prodinya. Jadi maksudnya begini, mereka dari program studi akuntansi, mereka sebenarnya bisa saja dari program studi lain untuk berkuliah di program studi yang lain gitu di akuntansi. Contoh, atau misalkan gini, program studi bukan akuntansi itu sebenarnya boleh kuliah di program studi akuntansi, Pak. Jadi mereka merdeka untuk memilih minatnya dalam bidang apa atau mata kuliah apa. Jadi tidak hanya dari prodi akuntansi di asalnya gitu. Kecepatan dalam menyesuaikan diri bagi para mahasiswa program PPM menjadi satu tuntutan tersendiri yang harus mereka lakukan. Sebab dalam implementasinya,
Pihak fakultas tidak membeda-bedakan keberadaan antara mahasiswa asli FEB dengan mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Demikian pula dengan sistem penilaian yang diberikan didasarkan pada 3 aspek, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Baru saat ini dari rektorat ada penyerahan ke fakultas menyerahkan ke program studi, sehingga program studi lebih memungkinkan untuk mengenal mereka dan mereka bisa diberikan arahan agar lebih cepat beradaptasi dan memungkinkan mereka bisa menunjukkan prestasi. Diharapkan dari 20 SKS itu mendapatkan nilai yang maksimal, kan begitu. Artinya pada saat mereka mengikuti perkuliahan secara serius, kami tidak akan istilahnya segan-segan untuk memberikan nilai yang terbaik. Pada saat mereka kembali ke kampusnya masing-masing, tentunya diharapkan dari kedua belah pihak yang bekerja sama, karena kami pun mengirimkan mahasiswa ke berbagai program studi yang ada di Indonesia sesuai dengan program dari Kementerian Kebudayaan. Adanya program pertukaran mahasiswa merdeka PPM tentunya bukan hanya membawa dampak positif bagi peserta program PMM saja, akan tetapi juga akan memiliki dampak positif bagi mahasiswa setempat karena mereka juga akan mengenal sistem budaya daerah, pengetahuan, dan pengalaman dari para mahasiswa program tersebut. Ini bermanfaat untuk mahasiswa kami, karena mahasiswa kami akan mengenal bahwa Indonesia itu sangat kaya, Indonesia itu sangat luas, dan pertukaran ide, pengetahuan budaya ini tentu di masa mendatang ketika mereka menjadi pemimpin bangsa akan memperkuat jati diri, memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Demikianlah gambaran umum dari implementasi program pertukaran mahasiswa merdeka PMM di FEB Unpas. Program yang merupakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ini tentunya sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen FEB Unpas dalam turut menyiapkan SDM-SDM yang handal di bidang ekonomi secara global. Informasi selanjutnya, Saudara, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, khususnya Jalan Asia Afrika, akan dilakukan penutupan selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 2022. Kepolisian Polrestabes Bandung telah menyiapkan beberapa langkah pada pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 24 sampai 26 Oktober yang dihadiri oleh 49 delegasi. Pihak kepolisian akan melakukan pengamanan dan pengalihan arus di 3 titik kegiatan KTT OKI. Ketiga titik lokasi yaitu Hotel Pullman Jalan Diponegoro, Gedung Asia Afrika, dan Hotel Sapoy Homan. Selain itu, Jalan Asia Afrika akan ditutup selama kegiatan berlangsung di Gedung Merdeka. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung mengatakan, pihaknya juga sudah menyiapkan personel keamanan termasuk dari Polda Jabar berjumlah 350 personel yang terdiri dari seluruh satuan di Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung juga meminta ke Wakapolda agar menambah kekuatan dari Polda, baik dari Satbrimob maupun dari Sabara. Jadi kekuatan pengamanan dari Polrestabes Bandung berjumlah 350 personil yang terdiri dari seluruh satpam yang ada di Polrestabes Bandung, dan kami memohon kepada Pak Kapolda untuk menambah perkuatan dari Polda dan dari Satbrimob maupun dari Direktur Sabara, dan rencana akan ditambah 4 kompi dari Brimob dan gabungan dari Sabara Polda Jabar. Selain itu, pengamanan setiap delegasi maupun staf atau tamu internal di pemerintahan yang ingin masuk ke Gedung Merdeka harus menggunakan tanda pengenal dan berbarkode. Tujuannya untuk mengantisipasi tamu yang tidak diundang masuk ke Gedung Merdeka. Demikian laporkan Arif Budi dari Bandung. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengantisipasi potensi kecurangan maupun ujaran kebencian yang biasa terjadi ketika momentum pemilu di tahap kampanye.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengajak puluhan jurnalis dari berbagai media untuk bersama-sama mensosialisasikan pengawasan cyber menjelang momentum pemilu. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran saat ini metode kampanye mulai merambah beralih menggunakan media cyber, utamanya media sosial. Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia Ahmad Fauzi Rai Rangkuti, model kampanye di masa yang akan datang akan menggunakan cyber daripada media ruang. Pasalnya media ruang membutuhkan biaya besar dan efeknya tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat karena keterbatasan jangkauan. Meski demikian ada masalah yang mungkin bisa terjadi dalam kampanye media cyber yakni sebaran hoaks dan politik identitas. Di media sosial ini seperti kita ketahui punya kecenderungan kritisismenya agak mandul. Jadi orang hanya baca apa yang hebohnya saja gitu. Soal benar atau tidak orang nggak baca gitu. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat sekarang hampir semua entah itu partai politik, entah itu sebagai apa yang mereka sebut sebagai atau apa yang digadang-gadang sebagai calon presiden tidak bisa tidak mempergunakan media sosial sebagai sarana mereka, dan hampir semua calon-calon itu menurut saya ya popularitasnya itu diraup melalui media sosial itu. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat P2M Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan potensi pelanggaran dapat dilihat dari dua hal yakni pelanggaran administratif dan pidana akibat penggunaan media cyber untuk kampanye. Tetapi kita juga menyadari betul hambatan tentang bahwa ruang kebebasan ekspresi dalam konteks penyelenggaraan pemilu dengan konteks penggunaan media sosial ini agak beda tipis ya. Bawaslu Jawa Barat tak menapik bahwa pihaknya saat ini memiliki keterbatasan dalam hal informasi teknologi, terutama untuk menelusuri akun-akun media sosial yang bersifat anonim. Namun dengan digelarnya sosialisasi pengawasan cyber bersama para jurnalis ini, setidaknya bisa menambah daya pantau dan temuan untuk bisa segera ditindaklanjuti. Dari Bandung, Abi Aditya melaporkan. Tantangan keberadaan sekolah swasta saat ini cukup berat karena dalam pengembangan pendidikan dibutuhkan biaya operasional yang tinggi. Sekolah swasta dihadapkan pada tantangan cukup berat dalam mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah karena harus bersaing dengan sekolah negeri. Kepala YPLP PGRI Jawa Barat H.E. Kusdinar menyatakan, sekolah PGRI terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk biaya operasional sekolah, semuanya tergantung kebijakan pihak sekolah karena pihak YPLP hanya bertugas monitoring saja. Dalam mengembangkan pendidikannya, biaya operasional sekolah swasta murni mengandalkan dari orang tua siswa. Mengelola persekolahan yang besar, muridnya yang banyak, diperlukan ruangan yang representatif, ya kan? Diperlukan juga selain ruangan ya alat agar nyaman belajar seperti AC dan lain sebagainya, termasuk sarana prasarana lain yang mendukung menunjang terhadap proses pembelajaran di sekolah, di kelas kan itu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, YPLP PGRI Jawa Barat terus melakukan upaya dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Demikian dilaporkan Endang Herman dan Agung TPRI Jawa Barat. Berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kita ke kawasan Pasir pertama, saudara. Terlihat ramai lancar dan jalanan cukup licin dan untuk Anda dimohon berhati-hati saat berkendara. Kemudian kita ke kawasan Cikapayang. Terpantau ramai lancar juga, namun ada beberapa jalan yang cukup padat dan arah sebaliknya lancar. Kemudian di kawasan Kopo ramai. Kemudian kita beralih ke Gede Bage, dari arah Cibiru ini terpantau cukup ramai namun cuaca cerah. Tadi merupakan paparan suasana lalu lintas di beberapa kawasan Kota Bandung, dan berikut kami sajikan untuk Anda info cuaca yang kami terima dari BMKG.
Demikian Jawa Barat hari ini, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.